Bismillahirrahmanirrahim. Tolak yang sudah kita pelajari dari kemarin adalah hukum talak. Hukum tolak ada yang berhukum wajib seorang suami mentolak istrinya, ada yang berhukum sunnah seorang suami mentolak istrinya, ada yang berhukum haram seorang suami mentolak istrinya, makruh dan mubah. Dan yang berhak menjatuhkan talak, maka dari kemarin sinten yang berhak menjatuhkan talak? Allah. Kenapa kok semuanya? Karena ya itu, karena suami itu orang yang teguh. Dia kalau mengerjakan sesuatu adalah berdasarkan dengan akal. Kalau perempuan itu berdasarkan dengan perasaan, emosi, sehingga tidak diberikan kepada perempuan atau istri. Ketika talak itu diberikan kepada istri, dengan mudahnya istri itu akan menjatuhkan. Bisa jadi sehari jatuh 10 kali. Karena itu diberikan kepada suami, karena suami itu orang yang teguh pendiriannya, bukan kendali talak. Mudah-mudahan suami-suami kita semuanya dijadikan seorang laki-laki yang menjadi pemimpin, menjadi uswah bagi keluarganya, dan memegang pernikahan dengan kuat, dengan baik, sehingga pernikahan ini menjadi sakinah mawaddah warahmah sampai pada akhir hayat kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Macam-macam talak. Perpisahan dari pernikahan itu kan kemarin yang sudah saya sampaikan adalah ada dikarenakan talak, ada dikarenakan khulu, ada dikarenakan paksa. Nah sekarang yang kita bahas baru talak. Jadi macam-macam talak. Yang pertama adalah tolak roj'i. Tolak roj'i. Saya terangkan dulu tolak roj'i. Tak fahamkan dulu, nanti setelah faham baru kemudian panjenengan nyatet sudah paham. Jadi enak. Apa sih tolak roj'i itu? Talak yang dijatuhkan oleh suami, suami bisa kembali kepada istrinya di masa iddah. Itu namanya tolak roj'i. Jadi kemarin yang sudah saya terangkan, hari ini seorang suami mentalak istrinya, hari ini kau tak cerai. Maka di hari ini secara syariatnya adalah dihitung hari pertama masa iddah. Begitu diucapkan oleh suami, seketika itu jatuh dan di hari itu dihitung masa iddah hari pertama. Oke? Hari pertama terus kemudian sampai panjangnya masa iddah adalah salah satu. Andaikan kita kurung itu memakai yang suci maka 3 kali suci, andaikan kita memakai yang haid adalah 3 kali haid. Di dalamnya masa iddah itu seorang suami boleh kembali lagi kepada istrinya. Itulah namanya rujuk. Gitu. Tanpa ada akad nikah baru. Jadi rujuknya dengan apa? Dengan sigot, kalimat, dan kemudian dengan perbuatan. Perbuatannya paham dong? Ya, itu namanya tolak roj'i. Yang nanti dari tolak roj'i ini ada konsekuensi hukum yang terjadi pada suami istri itu. Paham roj'i?
Jadi berarti rojul ini begitu suami mentalak istrinya bisa saja balik. Baliknya kapan? Pada saat masa iddah. Nah, nggak balik-balik, ternyata sampai masa iddahnya habis. Setelah masa iddah habis, kepingin balik. Ini namanya bain. Bain. Lah, bain ini ada dua, ada sugro. Sugro itu kecil, berarti kalau dia kepingin balik, cukup hanya nikah. Betul? Karena tadi itu talaknya hanya diucapkan di rumah, tidak ke pengadilan, tidak ke KUA, maka nanti nikahnya itu kalau secara syariat maka ngundang Pak Mudin, terus kemudian 2 orang saksi Pak Mudin itu nanti, atau terus kemudian ya, Pak Yai yang menikahkan, terus kemudian ada 2 orang saksi, terus ada mahar, ada wali bagi perempuannya, terus ada sigot dari laki-lakinya. Mensigotkan walinya engkah tuka, wazawwajtuka. Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan anak saya, disambut oleh laki-lakinya, wabiltu nikah, jadilah suami istri lagi. Tapi itu masa iddahnya sudah habis. Itulah namanya bain sugro. Saat ini bain kubro. Jadi berarti kalau dihitung itu tolak roj'i ini 1 atau 2. 1 atau 2. Ini juga 1 atau sudah 2. Jika sudah 1 selesai, 2 selesai, 3 masuk pada talak 3 dan masa iddah tidak balik karena tidak boleh sudah. Selesai masa iddah, suami kepengen balik lagi kepada istrinya, maka istri harus nikah dulu dengan orang lain. Dengan nikah apa? Nikah yang sesungguhnya, bukan nikah main-main, bukan nikah pura-pura. Nikah sesungguhnya syaratnya sudah digauli oleh suami yang baru, kemudian qadarullah suami yang baru meninggal, atau kemudian bercerai setelah masa iddah habis, kepengen balik lagi ke suaminya yang lama yang nomor 1, maka boleh karena sudah diselingi oleh laki-laki lain. Ketika sudah diselingi oleh laki-laki lain, belum berhubungan, meninggal dunia, diselingi lagi, berikutnya belum berhubungan, cerai, diselingi lagi, belum berhubungan, meninggal, sampai 10 kali, ya tetap belum bisa balik ke suaminya yang nomor 1. Syaratnya harus berhubungan. Harus berhubungan. Paham tadi bisa membedakan tadi roj'i, bain, ada sugro, ada kubro. Syariat dulu, syariat. Jadi kita larikan ke undang-undang hukum negara. Di undang-undang hukum negara, ketika seorang istri menghulu suaminya, mengajukan gugatan cerai, maksud saya mengajukan gugatan cerai itu datangnya dari istri, melaporkan ke KUA, dikasih surat ini itu dan sebagainya, diproses cerai. Maka ketika bercerai itu palu dihitung masa iddah hari pertama, bukan menyerahkan surat gugatan cerai benar, tapi palu itu dihitung masa iddah hari pertama. Sampai kemudian masa iddah itu sepanjang itu suami kepengen balik ke istri itu tadi, itu sudah berlaku bain. Oke, tidak bisa berlaku roj'i karena hulu itu begitu jatuh, begitu selesai diproses, maka langsung berlakunya adalah bain sugro. Ketika 1 atau 2.
Roj'ai gak berlaku pada khulu. Roj'ai itu berlaku pada talak. Jadi berarti belum proses ke pengadilan karena biasanya ngapunten. Bukan walaupun proses apa itu yang memproses suami itu kan nanti jadinya talak. Tapi biasanya yang terjadi kan lebih banyak istri yang mengajukan gugatan. Dan di sini nggak ada ini solihah semuanya, amin. Amin. Kok kali yang ini? Ya. Artinya begini, talak itu bukan dilarang, gitu. Bukan dilarang sampai kemudian tidak boleh. Kalau pernikahan itu tidak harmonis, masing-masing sudah tidak bisa menjalankan sesuai dengan tugas masing-masing yang sudah kita bahas, tugasnya apa saja, kewajibannya apa saja, nggak bisa melakukan itu, ya boleh, bukan nggak boleh. Sudah ada tugas dan kewajiban suami istri? Kok sudah kan lebih ngomong soalnya deh kok harus nggak sama koni. Sudahnya itu gak yakin jelas. Sekarang saya definisikan secara bahasanya yaitu talak roj'ai. Yang penting dengan paham, harusnya harusnya Kalau saya bahasakan dengan bahasa fikih, talak roj'ai adalah talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan satu atau dua dengan lafaz-lafaz tertentu dan istri benar-benar sudah digauli. Adakah istri yang belum digauli kemudian ditalak? Ya ada, makanya ada hukumnya. Ketika seorang istri dinikahi, hari ini dinikahi, ternyata nggak tahu ada aib apa, kemudian suaminya mentalak, berarti belum pernah digauli, maka istri itu tidak punya masa iddah karena belum digauli. Nah ini roj'ai itu yang sudah digauli sehingga bisa dibaleni atau dirujuk. Berdasarkan Quran surat At-Tolak ayat 1, maka di situ disebutkan, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, istri-istri, soalnya istri itu bukan 1, 2, 3, 4, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar. Kemarin sudah saya serangkan, seorang perempuan bisa menghadapi iddahnya dengan wajar, itu berarti seorang suami menjatuhkan talak pada istrinya pada masa istri tidak sedang menstruasi, istri tidak sedang nifas, istri tidak berada pada kondisi suci yang sudah digauli. Suci yang sudah digauli itu yang apa? Menstruasi, selesai mandi besar, setelah itu berhubungan, terus diceraikan, berarti itu sudah digauli. Kalau sudah digauli begitu itu nanti akan sulit menghitung masa iddahnya, dan itu namanya menyiksa istri. Makanya kenapa aturan seorang perempuan mencari suami yang berakhlak mulia, agamanya bagus, ketika senang maka akan dijadikan istri dengan cara yang terbaik. Ketika tidak suka maka diceraikan dengan cara yang terbaik. Kenapa caranya cerai dengan cara yang terbaik? Kondisi istri suci yang belum digauli. Itu ayatnya At-Tolak ayat 1. Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk kepada istrinya yang telah ditalak 1 atau talak 2 selama mantan istri itu berada di masa iddah.
Ketika iddah sudah habis, maka tidak ada roj'i, adanya apa? Baik. Jadi ilmu ya, jadi ilmu. Maksudnya pemahaman seperti ini di kita semuanya orang Islam harus paham, walaupun jangan sampai terjadi di keluarga kita, tapi kita paham ilmunya, sehingga kalau ada orang yang bertanya, panjenengan bisa mengarahkan. Akibat hukum dari tolak roj'i ini yang ditulis, karena ini kayaknya di diktatnya nggak ada akibat hukum nggak ada. Akibat hukum tolak roj'i, satu, bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. Bilangan 1, 2, 3, itu namanya apa? Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. Suami punya talak itu dong, Bu? Jadi kalau sudah dijatuhkan 1 berkurang, tinggal 2. Pegang erat. Yang kedua, ikatan perkawinan berakhir. Konsekuensi hukum talak roj'i ya. Ikatan perkawinan berakhir setelah masa iddah habis. Jika suami tidak rujuk, jadi kalian umpamanya hari ini terakhir masa iddah, Jumat, suami tidak merujuk sama sekali. 1 besok itu sudah habis. Ternyata 1 besok itu sudah habis, namanya berpindah menjadi baik. Besok itu ternyata suami kepingin baik, habis. Maka apa yang harus dilakukan? Nikah. Kalau seandainya tidak pakai laporan ke KUA, berarti nggak butuh buku baru, yang bukunya lama itu tapi sudah habis 1. Ya. Yang ketiga, suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya yang betul ada nulis enak kok, tapi betul ngomong gue beda video sinau lali kan manusia itu kan ada lupanya dong. Hasilnya di ngaji omongnya sih, tapi kalau aku ada masalah begini gimana? Saya tak dulu buku. Nah, kan ada yang dia, daripada ini saya kan tanya kalau buku lah, ya aku sama dia sekolah lah gitu ya. Saya hati banyak salah. Hukum Bu, ya, mungkin hukum kan beneran salah Bu. Artinya begini, begitu kita menunjukkan seseorang salah, sampai kapanpun orang itu melakukan seperti yang kita tunjukkan salah terus, yang salah sih Jadi yang ketiga, suami boleh rujuk dalam masa iddah istrinya, baik disetujui istri ataupun tidak. Baik disetujui istri ataupun tidak, ini setelah syariat Ibu. Kalau di hukum negara sudah dirubah menjadi atas persetujuan bersama. Atas persetujuan bersama. Ya syariatnya enggak apa-apa. Karena itu makanya
Seorang perempuan boleh dipaksa, tidak ada unsur kerelaan, benar itu syaratnya. Kemarin ada syarat pernikahan, syaratnya akad nikah, syarat menjadi pengantin. Orang laki-laki syaratnya muslim, kehendak sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan. Perempuan muslim, terus nggak pakai, tidak ada paksaan, itu nggak ada. Boleh dipaksa. Makanya bahasanya asyukur juga dulu alat. Nah, ketika seorang perempuan ditanya gimana nak, kamu mau saya dapatkan itu sih, jaga matang, solid gitu di situ, dia berarti diamnya itu adalah ya. Oke. Jadi saya mulai. Tanpa atau tidak butuh restunya istri. Karena rujuk itu tidak memerlukan keridhaan atau persetujuan istri. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Qur'annya begitu. Di surat Al-Baqarah 28. Dan suami-suami mereka berhak untuk merujuk istrinya. Ahaqqu biraddihin. Sakit hati yang masalah, yang penting sudah dirujuk. Nanti kalau sudah dirujuk, sakit hati masih belanjanya ditambahin, waras di tengah perjalanan sembuh sakit hati. Ngapun dan kebanyakan yang terjadi adalah uang yang menjadi masalah, uang nggak dibelanjani bahasanya itu ya, kelihatan sana nih loh apa namanya gugatan cerai itu ke KUA itu awal-awal semuanya yang paling banyak dia kan masuk ke kawat dulu ya kita ekonomi belanja. Nah berarti selama belanjanya besar itu masalah. Berarti apa katanya? Ya apa-apa, haknya, tidak apa-apa. Jadi umpama perempuan itu ternyata sudah tak mau, pokoknya dirujuk itu nggak mau, sampai kemudian suami yang memaksa dan maaf bisa disetujui itu ya wis dadi istrinya lah. Hari nggak sih yang berdua dong nih. Ya udah, nggak mau lama-lama waras. Tapi ternyata nggak waras, nggak sembuh. Sehingga seorang istri itu melakukan di luar kewajaran seorang istri. Artinya disengaja karena perilakunya itu tadi mengungkapkan ketidaksukaan dia dirujuk umpamanya. Ya sudah boleh nggak masalah. Cuma kan ketika kita sudah menjadi suami istri, diikat oleh adanya ikatan pernikahan, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita sebagaimana layaknya seorang istri, itu konsekuensi hukum di dalam syariat itu ada. Betul ya Bu? Ada, jadi nggak masalah, pokoknya saya tak bikin seperti ini karena suami saya begitu, maka tak bikin seperti ini. Ini nggak boleh seperti itu, makanya difasilitasi oleh syariat, cerai itu ada. Karena masing-masing di antara kedua belah pihak harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya, bagaimana tugas dan kewajiban seorang suami, bagaimana tugas dan kewajiban seorang istri. Jika itu tidak, maka ada konsekuensi hukum. Istri ketika bangkang pada suami, maka suami tidak wajib memberikan nafkah dan tidak dosa nopo istri bangkang. Itulah namanya nusyuz. Berarti istri yang nusyuz, suami tidak berhak untuk memberi nafkah. Dosa suami buatan nopo nusyuz. Iya, ya namo? Jawab sendiri deh. Iya. Kata itu orang gak semua kita. Astagfirullah. Ya,
Seorang istri punya uang, walaupun begitu tidak boleh loh Bu. Terus kemudian istri itu aku dewi tanpa aku bisa hidup. Untuk apa terus nikah Bu? Gitu. Untuk apa terus nikah? Ya sudah tidak usah nikah kalau itu, gitu loh maksudnya. Berarti kalau kita itu sudah nikah yang diikat oleh adanya pernikahan, bagaimanapun kita ini istri. Manut apa kata suami selama tidak melanggar syariat. Jadi kalau saya menerangkan tentang pernikahan di ibu-ibu, ya mesti akan saya tanyakan pada ibu-ibu ini gimana mewajibkan seorang istri. Loh kok nanti jangan merasakan itu mesti jangan begini. Kok istri terus saya yang melarang ini kan ya? Loh karena saya berada di hadapan istri. Kalau seandainya saya berada di hadapan suami, ya suami yang akan saya pertajam. Cuma kan ya Bu, itu yang harus kita tancapkan pada diri kita, pada pikiran kita, pada hati kita bahwa apa saja yang saya lakukan kebaikan itu tidak akan kemana-mana. Mesti akan ke diri saya sendiri. Ini tancapkan pada diri menjenengan. Saya seorang istri akan berbuat yang terbaik sebagaimana apa kewajiban istri menurut syariat. Saya tidak melihat suami saya baik atau tidak, terserah. Itu urusannya Allah. Yang penting kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan suami. Nanti suami biar diurus oleh Allah Bu. Kalau kita ikhlas ridha berbuat baik itu karena saya mengikuti syariatnya Allah, Allah nanti yang bergerak. Jangan kita apa yang kita mampu untuk berubah manusia, bukan sadar, tidak bisa. Yang bisa berubah manusia itu adalah Allah. Dengan apa yang kita lakukan kebaikan ini ridha, ikhlas lillah karena kita melakukan syariatnya Allah, nanti Allah yang merubah suami kita. Tapi intinya ya kan Bu, jangan menganggap diri kita ini baik sendiri. Kesalahan itu semuanya datangnya dari suami. Lembutan. Kesalahan itu suami, semuanya suami dan lain-lain suami. Saya tidak pernah salah, malah mengenang biasanya. Padahal itu efek. Mereka kadang-kadang. Padahal itu efek. Suami kita melakukan hal ini, itu kadang-kadang efek dari kita. Kita yang nggak mampu menempatkan diri kita sebagaimana layaknya seorang istri yang solihah di hadapan suami. Contohkan saja teladan yang baik dari diri kita. Nanti suami biar malu-malu sendiri. Gak usah dilawan, ya, gak usah dilawan. Dia sangat itu. Walau ini sakar-karap ini berarti bahasa putus asa Bu. Oke, boleh Bu. Nggak Bu. Ya. Ya. Oke. Bu, ada pertanyaan ngeten. Ketika pertanyaan ini ada dan saya menjawab, pasti sakit hati. Gila, pasti sakit hati. Pertanyaannya ngeten Bu, suami istri. Istrinya sakit Bu, sakit sehingga tidak bisa melayani suami. Kemudian suami nikah lagi, hati ulumoro dari ibu-ibu. Katanya ibu-ibu, wong ini loh saya dalam kondisi yang sakit parah kok ya tega-teganya seorang suami nikah lagi. Itu tidak bisa ditahan, itu tidak bisa dicegah. Ketika itu muncul, maka harus ada tempat salurannya. Ya betul. Nah terus yang ngomong kalau nggak nikah lagi, benar ya?
ya kan butuh soalnya terus akhirnya nikah laki-laki kebutuhan yang dibutuhkan oleh laki-laki yang paling dominan adalah ya kita kan dulu kita itu tanpa itu gak masalah sih bagianku jadi ada dulu jadi maka syariat membolehkan seperti itu syariat membolehkan walaupun sakit hati seorang istri ini sakit tapi terus kemudian suaminya begitu makanya Pak Punten di antara kita semuanya kalau punya orang tua bapak ya kan? Orang tua laki-laki bapak kita itu walaupun sudah sepuh ini pun naluri biologisnya masih jalan ya jalan itu jangan kita sebagai anak mencegah orang tua kita untuk menikah lagi karena sudahlah Pak kami urus Bapak ikut saya saja bahasanya anak gitu ada hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh anak walaupun bukan itu saja orang tua kepengen diperhatikan kepengen ada teman ngobrol kepengen cerita kepengen itu orang tua ya memang saja sekarang ini kan sudah agak-agak tua yang seperti saya itu kan sudah agak-agak tua ketika anaknya nggak pulang berapa lama langsung kan itu sedangkan anak itu sudah punya kebutuhan sendiri kepentingan sendiri yang harus dirawat nggak akan mampu untuk kemudian menemani orang tuanya terus menerus maka jangan disalahkan kalau ada orang laki-laki yang sudah sepuh nikah lagi itu bukan aib gitu ya Allah iku loh wong wis sepuh cek nikah lagi gak usah ngeden wis biasa itu nah orang perempuan kan bawa kendala keren-keren bener deh Yeah. Dan ingat orang laki-laki tidak bisa mengerjakan sesuatu sendiri oleh saja mesti harus ada yang dampingi kok ada orang laki-laki bantu istrinya nyapu suami kora-kora suami cuci piring terus kemudian nyuci baju berpet-lepet setrika berarti ada kasus yeah. Berarti itu ada sesuatu di luar nalurinya laki-laki namun paksaan dari istrinya lalu namanya dengan pekerjaannya sebenarnya gitu. Kok tadi itu dewi-dewi kalau sebaliknya jadi ini kalau sebaliknya itu dia mau berarti istri nikah lagi ibu yang sudah ditinggal oleh suaminya wafat nikah lagi bukan aib nikah lagi mulia pokoknya nikah itu mulia nikah itu bagus gitu ya sudah, ini kasus berarti ini enggak kasus mau enggak meninggal oke siap ini enggak meninggal suaminya sakit istrinya nikah lagi boleh kan? Boleh. Syaratnya harus memisahkan diri dulu dari suami karena seorang perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu. Saya berdiri.
jangan mentolo aku mulai biyen. Ustazah, kok gak terima? Ya kita tega Bu kepada suami kita yang posisinya sekarang itu sakit, terus wis dibuat dibalik dihitungnya sudah meninggal dunia, ya kan? Terus mata-mata kita nikah lagi, kok iso ngalami? Hah? Baru saja itu apa enggak harus cerai dulu saja. Lagi ini mau harus memisahkan diri berarti bercerai. Lama nih cerainya, lah terus kemana cerainya? Dulu. Tidak seperti orang laki-laki. Kalau orang laki-laki hari ini kamu tak cerai, mulai kepengen nikah lagi nanti loh. Oh, sekarang kamu sudah bukan istriku, kamu sudah tak cerai. Selesai sudah, tinggal nunggu masa iddah. Istri sudah bukan istrinya lagi, sudah orang lain murni. Itu bisa. Tapi kalau orang perempuan ketika itu tadi suaminya sakit, kepingin ganti dengan yang lain karena di belakang sudah ada yang menunggu seperti Roy Martin bawa Alphard, maka harus bawa gugatan cerai ke pengadilan. Diproses di pengadilan, apa alasannya? Suami saya sampai, ya Allah dulu, cek mentolnya bilang, sampai pengadilan kita foto-foto suaminya usianya 100, istrinya usianya 25, kan masih perlu sama gitu. Oke, jadi cerai dulu, huluk dulu, gitu, huluk dulu. Tidak boleh seorang perempuan langsung berenang. Ini tidak ada hubungannya dengan menikah lagi, tapi seorang suami menalak istrinya yang gila. Itu. Oh iya. Ya. Gimana sadar? Suami mentalak istrinya yang gila bu. Kadang-kadang itu telanjang bulan jalan di tengah jalan ini. Sebagai seorang suami lakukan mental gitu. Artinya begini, orang yang gila, orang yang dalam posisi tidur, anak kecil, maka dia tidak ada beban hukum. Karena tidak ada beban hukum, itu kenapa kalau nggak ada beban hukum? Karena akalnya nggak sehat. Akal tidak sehat, itu tidak akan melakukan sesuai syariatnya. Maka apakah boleh seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya itu gila? Ya alasan yang masuk akal dan alasan yang diperbolehkan secara syariat. Makanya jangan hati-hati kalau saya mikir jeruk-jeruk itu rasanya yang bodoh. Salah aja deh. Itu tadi efek hukum atau konsekuensi hukum tolak raj'i. Tolak raj'i berikutnya adalah anak yang lahir pada masa iddah bernasab kepada suami yang mentalaknya. Nomor 5. Maklum. Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah di dalam masa iddah. Maka pengumuman, seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya, ditalak raj'i atau bain sughra, ketika memasuki masa iddah tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Syariat mengatur seperti itu. Apa harapannya? Biar suami bisa mikir lagi untuk jujur. Karena yang saking dijaganya oleh syariat perpisahan itu jangan sampai terjadi. Jadi biar suami, kok kalian lihat sekarang kok tambah cantik. Makanya kalau pada saat masa iddah, ojo meleper ya, macak yang cantik
cantik, semeringah, selamat. Jadi dia dirujuk oleh suaminya dan dimasak kalau dia menyesal. Di masa iddah itu tetap masih mendapatkan nafkah. Ya. Khuluk itu enggaknya. Khuluk itu masa iddahnya sudah habis, nanti ada. Nomor 5, anak yang lahir pada masa iddah. Anak yang lahir pada masa iddah bernasab kepada suami yang mentalaknya. Secara otomatis sebutnya kita itu cuma berapa lama? Paling buatan 4 bulan maksimalkan kalau yang masih menstruasi. Kalau yang kalau 4 bulan 10 hari kalau itu anak yang lahir pada masa iddah bernasab, nasabnya kepada suami yang mentalaknya tadi. Secara otomatis masa iddah itu cuma berapa? Talak bain. Jadi berarti kan tadi sudah saya terangkan. Begitu saya bilang talak bain, berarti kan kita kan sudah paham. Yang dinamakan talak bain berarti masa iddah habis. Masa iddah habis. Sudah di luar masa iddah, ini namanya talak bain. Adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, di mana suami berhak untuk kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Berarti masa iddah sudah selesai. Bisa kembali dengan akad dan mahar baru. Karena mahar itu untuk penguasaan istri dari suami. Tolak dibagi menjadi 2. Kalau bain dibagi menjadi 2, bain sughra kecil dan bain kubra besar. Bain sughra adalah talak raj'i. Saya ulang, bain sughra itu adalah talak raj'i yang sudah masa iddahnya habis. Talak raj'i berarti itu masih 1 atau 2. Jadi talak bain sughra adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya, atau talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum dicampuri dan atau khulu, talak putus. Ada seorang laki-laki menikah dengan istrinya, belum dicampuri sama sekali, dicerai, maka berlakunya adalah bain. Kenapa maksudnya bain sughra? Jadi pada saat itu kok suami kepengen balik lagi kepada istrinya yang baru dia yang belum didukhul tadi itu, belum dihubungi, belum berhubungan suami istri, kepengen balik lagi, itu harus langsung diawali dengan nikah. Pokoknya mak kalau ada foto langsung puasa. Iya, buat apa? Halal. Paham. Maka dalam talak ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya. Maka Abu tidak boleh kembali. Masa iddah sudah habis. Masa iddah sudah habis. Maka tidak boleh kembali lagi kepada istrinya dengan kembali itu saja. Maka harus diawali dengan nikah. Itu namanya talak bain sughra. Resmi maksudnya kalau tadinya itu suami mentalak terus gak merujuk sampai masa iddah habis, tapi tadi itu mentalaknya tidak lewat pengadilan, ditalak secara syariat, kepingin balik ya berarti balik secara syariat. Balik secara syariat bagaimana? Ngundang orang yang bisa nikahkan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar
sigot penyerahan dari wali kepada mempelai putra. Seperti nikah yang sesungguhnya. Kalau nikah siri cuma kak dibukukan bukunya ya kemarin itu yang sudah dikirimi. Jadi kan ada yang kayak Bu, seorang suami itu ada yang terus kemudian dia punya pokoknya akan hari ini kan tak cerai, ya kan ini gitu Bu. Itu secara syariat kan jatuh loh, secara syariat. Secara syariat jatuh untuk itu. Bukan menikah pada itu banget. Ya kayak nikah sesungguhnya. Jadi bukan bangun nikah maksudnya, nikah sesungguhnya. Bahasa kita itu bangun nikah, bahasa yang lemah terjadi di masyarakat. Ini bukan bangun nikah. Makanya kan ada orang yang setelah gegeran, ibunya bingung. Ya aku nak, kamu ini Ustaz nikahkan ulang aja, bangun nikah, undang makmutin bangun nikah. Kalau tidak mau mengucapkan talak, ini gegeran itu biasa. Gitu, nggak ada efek hukum. Efek hukumnya ya gak barokah keluarganya gitu aja. Karena kalau suami istri yang membangun suatu keluarga di dalam rumah kok terus diwarnai dengan gegeran, ya malaikatnya lari birit-birit, keberkahan tidak akan ada. Lah maka jangan mengharapkan anak yang ayem-ayem harmonis kalau orang tuanya tidak bisa harmonis. Makanya kita ini teladan bagi anak-anak kita. Bagaimana harapan kita anak kita itu nggak gegeran dengan suaminya, nggak gegeran dengan istrinya, ya orang tuanya nggak boleh gegeran sama suaminya. Oke. Konsekuensi hukum tolak bain sumroh. Yang pertama, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya. Rujuk itu berarti di kawal lagi, hanya dengan apa niku, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Dengan akad nikah dan mahar baru. Yang kedua, suami tidak boleh menggauli wanita tersebut. Wanita tersebut karena sudah bukan istrinya, berarti harus diawali dengan nikah. Berikutnya bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. Yang berikutnya tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi apabila salah satunya wafat. Tak jelaskan dulu. Saya dengan suami, alhamdulillah, saya sudah ditalak, gitu. Masa iddah habis sudah. Berarti kan saya bukan istrinya. Begini ini terjadi biasanya ketika belum diproses ke pengadilan, ya Bu. Ketika belum diproses ke pengadilan, jadi hanya diucapkan di rumah, terus dihitung masa iddahnya, terus kemudian iddahnya sudah habis sampai habis, suami wafat. Berarti orang tahu kan? Siapapun gak ada orang tahu, yang tahu hanya kita berdua, Allah dan anak-anak yang ada di rumah, mungkin begitu. Karena suaminya sudah berpindah rumah, tidak kumpul di rumah itu. Tapi statusnya sudah bukan suami istri karena sudah menjadi bain sumroh. Ketika suaminya meninggal dunia, maka istrinya menginginkan warisan. Andai,
andai mendapatkan warisan harta itu dia tidak barokah, wong sebenarnya bukan haknya. Itu tadi yang terjadi. Konsekuensi hukum tolak bain sughra adalah sudah tidak saling mewarisi ketika salah satu di antaranya meninggal karena sudah orang lain. Maka kemana warisannya? Ya ke yang hidup dan anak-anak. Oh, nggak ada anak-anak, ya saudara-saudaranya mayit, anak tunggal dan pamannya. Oh, ini Bani Israil ya. Anak tunggal berarti pamannya, bibinya dari mayit. Yes. Okay. Untuk bain sughra itu berapa kali terjadinya? 1, 2. Jadi prosesnya ngeten. Gegeran, terus bercerai, sudah diproses ke pengadilan, makanya nih sudah diproses ke pengadilan, selesai, terus kepengen balik, maka kemudian nikah lagi, daftar ulang ke pengadilan, proses nikah sudah dengan suami yang tadi itu loh Bu, ya kan? Dengan suami yang tadi itu, berarti sudah hilang berapa? 1. Setelah itu jadi suami istri lagi, gegeran lagi, proses lagi ke pengadilan, ya, proses. Nah, sudah selesai, kemudian kepingin balik lagi, daftar lagi ke pengadilan, berarti 2. Setelah 2 ini gegeran lagi, proses lagi ke pengadilan. Tuh, itu terakhir sudah tidak bisa balik. Berarti talak 1, talak 2. Sudah masuk yang ketiga, maka sudah tidak bisa. Oh, kalau sudah masuk yang ketiga ini istri, cari lagi saja, cari lagi, terus maksudnya setelah cari lagi, qadarullah, ada apa kok cerai, maka bisa balik lagi ke suaminya, karena harus diselingi dengan orang lain. Suami gimana? Gak nikah dulu bicandamu, gitu? Tidak masalah karena suami tidak harus diselingi oleh wanita lain, tapi laki-laki harus diselingi perempuan harus diselingi laki-laki lain untuk bisa mengembalikan talaknya menjadi 3 lagi. Itu kalau ke pengadilan. Saat ini kalau nggak pengadilan, maka pengadilan itu nggak ada orang yang tahu, gitu. Nggak ada orang yang tahu hanya kita, suami, Allah. Ke anak-anak juga dirahasiakan. Padahal suaminya keluar sudah dari rumah. Ditanya oleh anaknya, Mama, Papa kemana Mama? Luar kota. Papa kemana Mama? Tidur di rumahnya Mbah. Dan lain-lain pokoknya. Jadi begitu talak pertama sudah sampai masa iddah selesai tidak diapa-apakan, delok Pak Udin, ya, manggil Pak Udin, mengakatkan lagi, gegeran lagi, keluar lagi, sudah sampai masa iddah selesai, tidak diapa-apakan. Setelah masa iddah kepingin balik lagi, manggil lagi Pak Udin, macam manggil Pak Udin sih mau, sini. Sini cari Udin lain. Nah, terus kan sudah 2 kali berarti. Sudah 2 kali. Terus malam-malam gegeran lagi, luar kota lagi, yang ketiga ini sudah selesai. Sudah tidak bisa balik juga. Ya, sudah tidak bisa balik. Itu sudah habis. Jatah talaknya dia sudah habis. Nggak pakai ya, karena sebenarnya kan buatan dulu. Cuma kalau orang perempuan nggak akan bisa nikah lagi kalau tidak dibuktikan dengan akte
cerai. Nah, sebenarnya kalau syariat itu kan dulu kan buatan enter, buku-bukuan kan buatan enter. Zamannya bapak kita kalau nggak ada buku-buku ibu nggak punya, nikah ya cuma dinikahkan, nggak ada bukunya. Yang penting kan angkat tunggal, terus kemudian disambut pemilu itu sudah selesai. Ya kalau yang perempuan, kalau laki-laki kan bodoh. Oh, ada kalimat perempuan itu ribet, aja nih ya. Bodoh-bodoh itu sembarangan ya ribet, gitu. Orang laki-laki kalau mau pergi cuma pakai celana, pakai baju berangkat kita. Ya. Begini, bukan sudah cerai secara syariah, tapi terus di pengadilan agama itu melapor, apakah bisa kira-kira gitu masih mendapat artinya itu kan rahasia atau kalau yang nikah cerai di syariah, tapi di pengadilan agama tidak lapor, apakah masih bisa dapat artinya itu ya warisan gitu. Dapat Artinya dapat warisan. Ya warisan ataupun dapatnya sesuai dengan Iya Bu. Pernah didengarkan dulu. Saya bercerai dengan suami, bercerai secara syariat. Sudah selesai bercerainya, masa iddah sudah habis, pun gak dibaleni. Beliau ada di rumah mana, saya ada di rumah mana, gitu. Terus ya Allah, alhamdulillah, suami wafat. Saya ini sudah bukan istrinya, sudah lama, hampir 1 tahun. Model itu sudah hampir 1 tahun, yang sudah bercerai secara syariat tadi itu, Bu. Sudah tak kumpul, sudah dia ada di mana, saya ada di mana. Dia wafat, hartanya banyak. Terus saya menuntut bahwa saya adalah istrinya. Makanya menuntut kemana? Menuntut ke keluarganya suami. Dan sampai kemudian keluarganya suami, oh iya, dikasih warisan. Makanya atau kemudian sampai ke pengadilan umpamanya oyo-oyoan warisan baru karena kita tidak punya. Nah, aku cerai, pengadilan nggak tahu kalau ini sudah bercerai, dia juga rahasia, nggak ada orang yang tahu. Akhirnya dikabulkanlah warisannya. Bisa, tapi ini dari Bu, keberkahan yang ada dari harta itu tidak akan ada karena itu kita memiliki punya orang lain yang bukan hak kita. Jangankan harta banyak, ini loh Bu, sepidul, gitu. Tak taruh di sini punya saya. Jangan tahu kalau ini punya saya, diambil di bawah, tidak ada harganya barang ini. Tapi kemudian kita miliki yang ini bukan hak kita sebenarnya. Kira-kira barang sekecil ini akan mengambil keberkahan di dalam harta kita yang lebih banyak. Maka kepemilikan itu sangat dihargai oleh syariat. Hati-hati tentang harta yang bukan milik kita. Bu, minta ya daun jeruk. Iya. Itu akan jadi masakan, matang, kita makan, makanan yang masuk mulut kita itu, lewat mulut kita itu jadi daging yang ada pada diri kita ini nanti akan dibakar oleh Allah. Makanya kenapa ada orang yang maaf ibadah susah, ini itu susah, malas, ini dan sebagainya, khawatir ya di dalam diri ini ada sesuatu yang bukan milik kita, punya orang lain. Itu tadi kalau warisan seperti itu bisa saja, nggak ada yang tahu kalau kita sudah bercerai. Tapi
Tapi Allah, adakah sesuatu yang luput dari penglihatan Allah? Tidak ada. Keberkahan rezeki itu Masya Allah sangat kita harapkan. Banyak gak barokah, itu gak akan menjadikan ketentraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustazah, kalau seandainya ada rumah tangga ya, jadi sekarang ini yang perempuan lagi proses cerai, cuman ada kesepakatan beli rumah itu ada andil istri juga, jadi suami juga istri. Nah, Pak, seandainya dan ada kesepakatan rumah itu mau dijual dibagi dua, tapi kalau seandainya rumah itu belum laku, terus proses pengadilan sudah turun, ada ketok palu, itu istri tetap berhak atau enggak? Ataupun kalau seandainya belum ketok palu tapi ternyata suaminya meninggal, jadi itu istrinya apakah berhak dapat? Oke. Makasih. Waris ya, waris sorry. Ini dulu diproses sesuai dengan prosesnya perceraian dulu. Kan gitu, betul deh. Rumah itu tadi harusnya punya berdua, gitu, punya berdua. Tapi keburu orang yang sudah meninggal. Ini nanti karena harta itu adalah harta berdua, maka sama. Andaikan tidak meninggal dunia kemudian bercerai juga dibagi dua, gitu. Terus kemudian ini tidak jadi bercerai, maksudnya tidak jadi dijual, tapi meninggal berarti juga dibagi dua. Hanya bedanya gitu. Karena belum ketok palu berarti cerai itu belum terjadi, artinya belum resmi. Karena belum resmi itu berarti masih menjadi suami istri, makanya kan berhak untuk mendapatkan nafkah. Itu tadi loh, berhak mendapatkan nafkah. Palunya belum diketokkan, masih nunggu proses waktu. Maka bedanya ini karena terus kemudian keburu wafat, seandainya surat itu belum selesai diproses, suaminya wafat, ada tambahan dari pendapatannya. Rumah tadi dibagi dua, dianggap monogini karena ini andilnya berdua. Meninggal ya ini meninggal, dianggap monogini karena ini andilnya berdua. Suami dapat separuh, istri dapat separuh. Yang meninggal suami, maka istri ini mendapatkan tambahan dari punyanya suami. 1/8 kalau punya anak, 1/4 kalau tidak punya anak, tambahan dari yang separuh ini. Nah ini kalau seandainya kak meninggal umpamanya, ya sudah ketika itu nanti bercerai, ya ini dibagi dua, begini, ya. Tapi kak dapat tambahan yang 1/8 atau 1/4, masing-masing masih hidup. Namun Ustaz, itu tadi saya tambahkan, Iya. istrinya sudah keluar dari rumah. Ya. Nah, masalah jadi secara syariah kan sudah cerai. Iya, jadi kata Bu, entah itu tolak roj'i ataupun tolak bain, tak teruskan dulu nanti lah paham. Tak teruskan kok, jangan ditulis dulu ya. Konsekuensi hukum tolak bain surah adalah suami tidak boleh menggauli wanita itu karena sudah habis masa iddah. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang, tidak selain mewarisi anak dan salah satunya meninggal, istri berhak menerima nafkah selama masa iddah. Jadi, kalau di dalam syariat ada bahasa istri berhak menerima nafkah selama masa iddah, itu berarti istri tidak boleh keluar dari rumah suami. Belum ketok palu, tapi itu di pengadilan nggak wonten yang berlaku. Yang berlaku di pengadilan adalah ketika seorang istri itu masih berada di rumah suaminya, tapi mengajukan gugatan cerai, nanti di sana ditanya berapa lama sudah keluar, belum keluar, Pak, masih ada di rumahnya suami, oh balik, tidak disetujui karena syaratnya harus 6 bulan. Sudah keluar dari rumah selama 6 bulan. Kalau prosesnya syariat, masa itu
muda itu sebenarnya nggak boleh keluar dari rumah suaminya karena masih mendapatkan nafkah. Tapi itu nanti oleh diproses di pengadilan nggak berlaku, itu harus keluar dulu. Jadi keluar dari rumahnya suami, nah ini sudah keluar dari rumahnya suami tetap, karena Hakim Sugro itu istri harus tetap mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah itu. Tapi nyatanya ya aduh makal gimana diparingi ya wes kan gitu ya. Ya sudah, itu haknya. Jadi berarti si istri kalau sudah keluar rumah pun, gitu ya, keluar rumah pun kalau itu belum selesai, artinya kalau belum selesai itu berarti kan kita belum berpisah, gitu. Kalau ketok mau sudah, berarti itu kita sudah berpisah. Bahasanya pengadilan, masing-masing suami atau istri punya hak yang sama. Istri bisa mentalak istrinya, suami bisa mentalak istrinya, istri bisa menghuluk suaminya. Gitu. Berarti si istri itu ya bisa memisahkan diri dari suaminya dengan cara menghuluk. Begitu si istri laporan ke pengadilan, maka kemudian diproses oleh pengadilan. Kapan berlakunya selesai dan itu sebagai tanda perpisahan adalah ketika maka bahasanya oleh istri maka diwakili oleh palunya pengadilan sebagai ganti lesannya suami. Ketika palu belum tok, terus kemudian wafat suami, istri ahli waris. Ketika belum tok, istri wafat, suami ahli waris. Andaikan terjadi yang seperti itu tadi, kemudian belum tok, istrinya meninggal dunia, maka suami mendapatkan separuh dengan tambahan 1/4 kalau punya anak, 1/2 kalau tidak punya anak. Karena 2 kali lipatnya istri. Nafkah masih tetap. Nafkah itu menjadi haknya istri yang harus ditunaikan oleh suami. Berikutnya adalah istri berhak menerima nafkah selama masa iddah. Istri berhak menerima nafkah selama masa iddah. Dan terakhir, anak yang lahir pada masa iddah bernasab kepada lelaki tersebut. Anak yang lahir pada masa iddah bernasab kepada laki-laki tersebut. Ilmu mohon bu ini kan gak ngalami. Tolak bain yang kedua adalah bain kubro. Bain kubro. Makanya ibu maaf, anak-anak kita kalau mau menikah disekolahkan dulu. Sekolah pranikah, pranikah yang dari ilmunya pernikahan. Soalnya kalau dari KUA nanti yang terbanyak itu adalah dari puskesmas, masalah reproduksi dan lain-lain. Ilmunya pranikah yang harus dipahami. Jadi biar masing-masing itu sudah punya pegangan ilmu, kalau sudah punya pegangan ilmu kan juga. Berikutnya adalah tolak bain kubro. Tolak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Letak bahasanya dengan bahasa sendiri. Jadi tolak yang sudah ketiga kalinya, sehingga suami tidak boleh lagi kembali kepada istrinya selama tidak diselingi oleh halil. Maka harus diselingi oleh halil terlebih dahulu, baru seorang suami boleh kembali kepada
istrinya. Mukhalil itu siapa? Itu boleh orang yang namanya mukhalil. Mukhalil itu orang laki-laki yang menikahi perempuan itu untuk nantinya menghalalkan suaminya untuk bisa kembali lagi. Jadi istilahnya suami penghalalan gitu. Tapi nikahnya bukan nikah main-main, nikahnya adalah nikah sesungguhnya. Ternyata kok enak yang belakangan daripada yang ya sudah apa teruskan aja. Kita itu kita mencari kedamaian, kebahagiaan. Kan? Akibat hukum tolak bain kubro. Akibat hukum tolak bain kubro. Terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri. Terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak dijatuhkan. Yang kedua, suami tidak memiliki hak talak lagi. Yang ketiga, tidak saling mewarisi walaupun di masa iddah. Walaupun di masa iddah. Masih iddah tapi sudah tidak bisa mewarisi ibu, karena sudah begitu perceraian atau begitu talak itu terjadi sudah putus sudah semuanya. Yang berikutnya berhak menerima nafkah selama masa iddah. Nafkahnya tetap. Anak yang lahir pada masa iddah bernasab pada laki-laki yang menceraikannya. Dan ini syarat bisa kembalinya. Seorang suami bisa kembali kepada istrinya lagi yang pertama itu, maka harus ada syarat. Syaratnya begini, mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Paham gak ya? Jadi kan mantan istrinya itu tadi harus sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang jelas kalau sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, bisanya kembali lagi kepada suaminya yang pertama secara otomatis harus berpisah dulu dengan suaminya kan? Dengan suaminya, entah suaminya meninggal atau kemudian cerai. Terus yang kedua telah digauli, syaratnya perempuan itu sudah digauli oleh istri yang baru. Suami, astagfirullahaladzim, dengan suaminya yang baru. Kalau belum digauli hanya sekedar akad nikah pun masih belum bisa balik. Harus digauli. Dan pergaulan ini yang sesungguhnya tidak boleh main-main, hanya sekedar penghalalan, dibayar oleh suami yang pertama. Kamu berasal tetap tidak boleh, karena pernikahan itu bukan hal yang main-main. Pernikahan itu adalah ikatan yang sudah diikat oleh mitsaqun ghalidh, tidak boleh dipakai mainan. Yang ketiga, sudah dicerai oleh suami yang kedua. Sudah dicerai oleh suami yang kedua. Dan yang terakhir telah habis masa iddahnya, itu baru bisa balik lagi kepada suami yang pertama.
masih di dalamnya masa iddah sudah menerima suami yang pertama, makanya nggak sah pernikahannya. Ternyata masih dalam masa iddah, iddahnya belum habis, sudah nggak sabar untuk menunggu habisnya masa iddah. Ya dalam masa iddah sudah nikah dengan, karena masa iddah itu kenapa di perempuan itu dikasih tenggang masa iddah? Satu di antara gunanya adalah untuk mengetahui di dalam rahimnya ada janin atau tidak. Yang kedua untuk memberikan hak kepada suaminya, barangkali nanti di dalamnya masa iddah itu bisa merujuk. Itu yang terjadi. Maka ketika dalam masa iddah, maka itu menjadi haknya suami yang kedua, masih belum lepas dari suami yang kedua karena masih dalam masa iddah. Ada kasus seorang istri hamil di umur 2 bulan, setelah dilarang. Setelah itu dia masa iddah 3 bulan. Setelah itu umur 7 bulan hamil, dia dikawin sama cowok lain dan bercampur. Itu nasabnya anaknya itu yang siapa maksudnya? Bu, iddahnya orang yang hamil itu sampai kapan? Melahirkan, walaupun ada khilaf di antara ulama, yang khilaf ini tidak saya rekomendasikan dijadikan, tapi bagi orang yang paham tentang ini, apakah Sayyidina Ali berpendapat apakah ngambil yang terpendek atau ngambil yang terpanjang, itu ada. Tapi untuk keseluruhan adalah iddahnya orang yang hamil itu adalah sampai melahirkan. Selama belum melahirkan adalah masih haknya suami istri, kan begitu. Makanya dia tetap memberikan nafkah sampai nanti, karena masa iddah itu adalah masih berhak mendapatkan nafkah, sehingga nafkahnya ya sampai nanti melahirkan. Walaupun ada khilaf ya, khilafnya ada usah tak tunjukkan menyebutkan budaya dan marah konjera. Jadi gimana memiliki masih usia 2 bulan kehamilan itu cerai dengan suaminya, masa iddah ditambah masa iddah 3 bulan saja. 3 bulan saja. Padahal iddah itu ada perempuan yang masih menstruasi itu iddahnya adalah 3 kali kurung. Salah satu itu berarti 3 kali kurung itu ada yang mengartikan haid, ada yang mengartikan nifas. Perempuan yang sudah tidak menstruasi berarti menguning. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Itu kalau sudah tidak menstruasi. Hamil itu kira-kira menstruasi kan berarti menstruasi. Nah ini dari itunya saja masih, gitu. Apalagi beliau hamil maka sampai nanti melahirkan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah perempuan yang ditinggal wafat. Tidak pakai melihat dia masih menstruasi atau tidak. Kalau ditinggal wafat itu karena duka, maka kemudian iddahnya dalam 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal hilang oleh suaminya bagaimana? Nah, maka tetap karena hilang itu nanti akan dimasukkan pada hukum adalah diwafatkan secara hukum. Jadi dianggap wafat secara hukum itu adalah perempuan kalau ridho menunggu selama 4 tahun dan ditambah masa iddah 4 bulan 10 hari. Sama karena dianggap wafat secara hukum. Lalu terus gimana? 2 bulan hamil ditambah masa iddah 3 bulan, jika hamilan yang ke-7 nikah dengan laki-laki lain. Kacau balau. Kalau ditarik nasab, ya ampun niku nasabe, kan ya. Ya sebenarnya kalau nasab berarti mungkin yang dengan suami yang pertama itu nikah yang sah secara syariat, ya nasabnya kepada bapaknya yang pertama. Dan karena ini sudah berusia 7 bulan, kira-kira maaf, kalau ada sperma yang masuk kepada perempuan itu tadi, apakah ada pengaruh pada anaknya yang sudah berusia 7 bulan? Kan bukan itu. Jadi nasabnya ada tetap istri suami yang pertama, tapi pernikahan itu adalah pernikahan yang rusak.
pernikahan yang rusak karena masa iddahnya belum sampai melahirkan harusnya. Oke, saat ini ada suami gak mengakui bisa jadi pada saat hamil 2 bulan sebenarnya ada tahu. Itu nanti ada pelajarannya Bu. Pelajarannya apa? Li'an. Ini nanti model-modelnya talak itu macam-macam. Ada li'an, ada ilah, ada hulu, ada fasa, ada dihar. Wajar. Ikuti terus episode selanjutnya. Masaknya itu satu. Mengakui atau tidak mengakui sudah ada 2 bulan tadi itu urusannya itu. Jadi nasibnya nggak boleh main-main. Oke. Nasib ini karena ada kaitannya kalau dia perempuan nanti menikahnya bagaimana, terus nanti pewarisannya bagaimana, seterusnya kemaklumannya bagaimana. Oke, dipisahkan dengan suaminya, dengan istrinya yang kedua, pernikahannya tidak berlaku. Alhamdulillah, selamat jalan. Oke, begitu yang terjadi. Oke, lanjut menjatuhkan talak. Bilangan talak yang jatuh. Jumhur ulama. Kalau ini saya tunjukkan perbedaan pendapatnya. Bilangan talak yang jatuh. Jadi jumhur ulama menyatakan, jumhur ulama itu diantaranya di dalamnya adalah ada 4 mazhab, kemudian ada sahabat, ada kemudian tabi'in. Talak 3 sekaligus, hukumnya jatuh 3, tetapi pelakunya berdosa. Saya ulang. Orang yang menjatuhkan talak 3 sekaligus, hari ini kamu tak talak 3, atau hari ini kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, itu berarti kan 3 sekaligus. Maka jumhur ulama menyatakan 3 itu jatuh 3, walaupun yang menjatuhkan talak berdosa. Kenapa Allah berdosa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau contoh dari Rasulullah mentalak itu adalah pemerluan bertahap satu, tak boleh langsung 3. Yang kedua adalah pendapat yang menyatakan talak 3 sekaligus hukumnya jatuh talak 1 dan bersifat rojak. Nanti soalnya tadi itu berarti kenapa saya tunjukkan perbedaannya ini? Karena nanti akan berbeda dilakukan atau digunakan di hukum negara itu. Di hukum negara nanti berbeda juga. Yang kedua, talak 3 sekaligus hukumnya jatuh 1 dan dianggap roj'i. Kita panggil roj'i. Tidak, dia apa? Dia mengenai sifat roj'i. Boleh rujuk di dalamnya masa iddah. Siapa pendapatnya? Siapa Ibnu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Dawud Al-Dhahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Ishaq, tak kenal jelas. Ditulis Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Dawud Al-Dhahiri,
Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qayyim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pernah dengar Bu? Iya, saya tahu biar pernah dengar. Dasar hukumnya surat Al-Baqarah 229 sampai 230. 229 sampai 230. Di antaranya di situ ada kalimat talak yang disyariatkan itu adalah yang dijatuhkan satu persatu. Yang ketiga, menurut Muhammad bin Ishaq Al-Hajjaj bin Arqah, Al-Hajjaj bin Arqah. Ini yang dipakai dasar orang-orang Syiah juga. Bin Arqah, bin gue, Arqah. Jadi itu Hamzah, Rotok, Nah, bukan Tito. Talak tersebut, talak putri, talak 3 tersebut tidak jatuh sama sekali. Karena tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah. Jadi yang dipakai oleh hukum negara itu yang nomor 2 ini. Ketika ada seorang suami yang di rumah umpamanya mentalak istrinya sampai 3 kali, kemudian dilaporkan ke pengadilan, maka di pengadilan sana itu diucapkan umpamanya 3 kali di depan pengadilan itu, maka yang dianggap jatuh hanya 1. Karena itu tidak dianggap 3 kali dijatuhkan langsung sekaligus, itu karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul juga. Sunnah Rasul itu menjatuhkan talak 1/1. Karena menurut jumhur ulama tadi, kenapa kok dianggap jatuh 3? Karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan sesungguhnya itu, gurauannya itu menjadi sesungguhnya, apalagi sesungguhnya. Gitu. Apa itu diantaranya? Nikah, talak, rujuk. Maka 3 ini tidak boleh dibuat main-main. Apa saja yang berlaku pada 3 hal ini adalah dianggap sesungguhnya, bukan main-main. Jadi yang dipakai di pengadilan itu ya itu tadi. Karena menurut pengadilan nikah itu butuh saksi, maka talak juga butuh saksi. Jadi harus disaksikan di pengadilan, diucapkan lagi ikrar talak di depan pengadilan. Andaikan ikrarnya di depan pengadilan sampai saya talak 3, maka dianggap talak 1. Nah, kalau teman-teman itu karena Masya Allah yang namanya pernikahan itu luar biasa, sangat ikatan yang luar biasa. Satu.
Kita ada khilaf tadi, khilaf syariat. Khilaf itu membuat syariat itu. Jadi diambil yang pokok menjaga kesucian nikah dan kemudian tidak begitu saja dibuat main-main, walaupun diucapkan 3 oleh pengadilan diambil 1 berarti mengikuti sahabat-sahabat Ali dan Abi Thalib, Ibnu Taimiyah, pokoknya yang seterusnya yang dianggap 1 kan rujuk nikah. Gitu, Mbak, ini mana? Itu, ibu yang hadir. Belakang. Belakang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilis Kamsiati. Maaf, ini ada masalah di keluarga antara suami istri dari pernikahan kedua, yaitu janda dan duda, sama-sama punya anak. Nah, setelah beberapa tahun anak dari pihak laki-laki itu tidak tahu ada masalah apa, nah, bapaknya disuruh cerai, padahal bapak sama istrinya itu tidak ada masalah. Kemudian tidak menolak dan tidak campur. Nah, terus itu bagaimana Bu untuk meredakan masalah dari keluarga anaknya yang tidak senang terhadap ibu tiri. Ya. Ibu tiri padahal tidak sekejam ibu orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pernikahan itu sampai kapanpun tidak akan bisa rusak selama tidak ada talak atau ulu. Gimana dulu? Walaupun tidak serumah, andaikan tidak serumah, si suami punya rumah sendiri, si istri punya rumah sendiri, tapi nggak serumah, kadang-kadang mau naik bodoh marani gitu. Ya namanya, ya udah rusak pernikahan itu biasa-biasa saja, gitu. Berarti gini, laki-laki dan perempuan menikah sudah diikat oleh pernikahan yang sesungguhnya dan nikah yang benar-benar sudah sesuai dengan syariat. Tapi anak-anak tidak setuju. Adakah pengaruhnya keabsahan nikah itu dengan ketidakpersetujuan anak-anak? Itu nggak ada sebenarnya, gitu. Ya, kadang-kadang maaf anak itu cemburu sebenarnya, cemburu sosial. Cemburu satu keluarganya nanti kalau bapak saya meninggal ada emak tiri ya gitu ya umpamanya dan lain-lain. Maka kalau ibu bertanya bagaimana status pernikahan laki dan perempuan ini, statusnya masih suami istri, bangun sebaik-baiknya. Jadilah istri yang baik, jadilah ibu yang baik, biar anak-anak tiri itu melihat kita itu ibu tiri nanti seperti ibu sendiri. Jadi, bukan apa-apa, tidak masalah di dalam pernikahan selama suami istri itu tidak ada perlakuan apapun. Makanya tadi itu pernikahan itu bisa rusak dengan talak atau hulu. Selama itu tidak itu, maka tidak menjadi fasad atau fasad. Fasadnya dari yang fasad adalah pengadilan dan itu berlaku biasa, damai, tidak masalah. Pernikahannya masih sah sebagai suami istri dan diperbaiki terus, tidak masalah. Lah yang mau anaknya ini gimana diberikan pemahaman? Dia memberikan pemahaman ya pasti harus bapaknya, jangan ibu tiri. Oleh ibu tirinya ya mana dari perempuan gitu. Jadi dari bapaknya yang memberikan pemahaman. Itu juga yang saya maksud. Anak-anak itu tidak boleh mencegah orang tuanya nikah lagi. Nikah lagi itu maksudnya nikah. Walaupun khawatirnya nikah lagi itu terus istrinya dua atau suaminya dua. Kalau sudah tidak bersuami, maka tidak beristri, maka anak tidak boleh melarang orang tuanya untuk menikah lagi.
karena anak yang akan bisa mendampingi maksimal kepada orang tuanya. Anak itu sudah punya kebutuhan sendiri, sudah punya kesibukan sendiri, punya istri, punya anak-anak, sudah banyak yang diurus, sudah tidak maksimal untuk bisa mengurus orang tuanya. Ketika orang tuanya butuh, ingin ada yang menghibur dan lain sebagainya, atau susah, atau kemudian sakit, sudah tidak maksimal yang merawat. Yang merawat kudune istri atau suami. Maka bukan hal yang aib atau bukan hal yang tabu kalau seandainya seorang laki-laki yang tidak beristri kemudian ingin cari istrinya. Wong sing punya moyo dan apa kok nyenaku Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, gimana kalau seorang suami tidak menafkahi batin selama beberapa tahun, lama sekali, malahnya 15 tahun. Nah itu seorang istri gimana mendapat itu, terus dinamakan apa Ustazah? Maksudnya kamu itu katanya teman-teman kalau nggak digauli beberapa tahun itu termasuk cerai gitu. Gimana ini ucapannya? Yang benar itu gimana Ustazah? Itu aja Ustazah. Terima kasih Ustazah. Nek boten sama apa cerita anak koncoan dulu. Niki hukum. Ibu mamanya terus temannya bilang, loh yang kamu nggak digaul begitu terus sudah termasuk cerai. Maju istrinya dari yang lain. Makanya loh. Hukum sifatnya lain. Jadi yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Apa saja alasan-alasan seorang istri boleh menggugat suami dengan gugatan cerai yaitu khulu itu, atau apa saja alasan-alasan yang diperbolehkan untuk seorang suami menceraikan istrinya, di antara salah satunya adalah, tak bahasakan dengan bahasa saya, seorang suami tidak bisa menggauli istrinya karena ada masalah di situ. Umpamanya sakit, ada sesuatu hal yang sampai tidak bisa pokoknya, boleh tidak bisa tidak. Karena ada sesuatu hal dari istrinya, suaminya nggak ridho, maka boleh menceraikan, cari ganti lagi boleh. Begitu juga sebaliknya, seorang istri masih membutuhkan batin, tapi suaminya sudah tidak memberikan nafkah batin itu, istri tidak ridho. Ukurnya itu. Istri tidak ada masalah, berjalan begitu saja. Kalau istri tidak ridho, maka itu adalah termasuk alasan yang diperbolehkan untuk menggugat cerai. Karena hal itu adalah merupakan kebutuhan bersama. Tujuannya nikah itu adalah taghyirul batin, terpenuhinya kebutuhan batin. Tapi ternyata kebutuhan batin tidak bisa didapatkan. Nek ridho bu, nek boten ridho itu membolehkan alasan untuk mentalak atau mengsuluk. Tidak boleh kemudian suami tanpa sepengetahuan suami saya akan mencari untuk pemenuhan batin saya sendiri. Bosan. Artinya gimana berarti? Ya, bahasa itu saya sulit untuk menyebutnya, tapi mata keluar. Itu, harus hati-hati di dalam kita perilaku kehidupan. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kesalahan itu adalah nanti akan kembali kepada diri kita sendiri.
diatur sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa agar kehidupan di dunia yang kita lakukan ini nanti menjadi ladang akhirat yang nanti kita panen di sana itu maksimal hasil panennya. Kemudian, terus lagi. Merido berlaku, karido. Kan soalnya kebanyakan sekarang laki-laki itu kan nyun sewu ya, nggak kuat gitu karena mungkin perokok atau gini kan hubungan kayak gitu kan nggak kuat, otomatis kan si ceweknya tadi kan tadi kuat sekali lah. Itu gimana itu solusinya buat para ibu-ibu itu juga kan zamannya sekarang itu seorang laki-laki itu perokok semua sudah. Nah itu perokok itu kan menjadikan penyakit bagi dirinya sendiri lagi seorang laki-laki. Nah untuk mengantisipasi para ibu-ibu dan seorang cewek-cewek itu gimana itu? Kebanyakan itu sudah zaman sekarang ini kayaknya. Kalau yang diskusi di sini ya itu, nah kemudian diskusinya diri sendiri. Ini loh saya tanya dulu. Bagaimana Ustaz solusinya? Mau apa dulu? Susah dari solusi dari itu. Solusinya adalah begini. Kalau karena itu suami saya ini minta uang maaf, ini bahasa kasar, uangnya banyak, benar ya? Tapi nggak keperluan batin. Ada yang sebenarnya tak pelihara saja suamiku, uangnya tak gunakan untuk membeli. Boleh Bu? Boleh. Jadi maaf. Kalau tidak ingin berpisah dengan suaminya, tapi saya butuh itu umpamanya diganti olahraga, apa sih yoga, apa dan lain, atau yang paling mujarab adalah puasa. Yang paling mujarab adalah puasa. Karena puasa itu adalah fa'innahu lahu hijaun. Dia itu adalah sebagai peredam, peredam obat untuk melonjaknya syahwat. Jadi maka kosong mawon Daud dari puasa besok enggak, dari puasa besok enggak. Waktu dia dibantah saat puasa itu enggak usah, nanti saat puasa itu mau apa? Jadi itu solusi yang paling mujarab. Dialihkan ke olahraga, puasa dan seterusnya. Itu nanti yang kemudian akan menjadikan kita terobati dengan itu, oke? Tidak boleh kemudian kita punya filosofinya kemudian saya pesan, ya, panjenengan pesan. Banyak diantaranya kadang-kadang orang perempuan terus kemudian kalau tidak masalah, suamiku tidak masalah, begitu masalah. Yang penting aku mencari happy sendiri, mencari kesenangan sendiri dan lain sebagainya. Itu tidak boleh maaf kita orang perempuan keluar rumah di antara kita semuanya harus ada izin suami. Keluar rumah kita kalau sudah dari rumah niatannya tidak baik, hati-hati kita ini perempuan. Perempuan ini adalah fitrahnya lembut, baik, maka jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan dikotori dengan niatan-niatan yang tidak baik, ya. Kita perempuan, contoh teladan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saja tentang perceraian. Dan ini ada kasus suami itu cerai saja, terus yang laki itu sudah nikah lagi.
yang mau dikatakan perceraian itu kan karena dari orang tua nggak suka gitu loh dadak sama yang perempuan gitu. Akhirnya suaminya itu tadi menikah. Setelah menikah ternyata istrinya tuh hutangnya tuh banyak. Sampai menjual rumahnya mertua itu kan dadak gitu ya. Enggak. Setelah itu pisah lagi, suaminya pisah lagi. Terus istrinya itu nggak nikah selama itu, punya anak satu. Terus anaknya itu bilang gini, ibu kembali aja sama ayah, aku kepengen punya ayah. Akhirnya terpaksa kembali lagi, gitu ya saudara. Nah selama ini yang bekerja banting tulang itu istrinya, suaminya itu anak mama dulunya itu nggak mau sorok gitu loh juga. Sampai sekarang itu rumah tangganya itu ribet terus. Itu hukumnya gimana saudara? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah kalau saya ditanya hukumnya rumah tangga yang ribut terus itu gimana? Ya nggak oleh. Agama itu loh, kan Lagi. harus yang istrinya yang minat baru nanti Lagi. gitu. Ya ribut, nggak boleh ribut itu. Nah, jadi sekarang solusinya itu kan yang bekerja istri, suaminya tidak bekerja. Nggak bekerja itu masalahnya itu dulu. Kalau memang nggak bekerja itu, nggak ada pekerjaan untuk dirinya dan bisa. Ya bagaimana berarti kan masih darurat istri memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi tetap si suami harus didorong untuk bekerja. Benar ya? Pada saat selama istri ini membiayai rumah tangga ini, kalau ikhlas ridho, pahalanya besar. Kenapa besarnya sampai gitu? Karena sebenarnya beliau tidak wajib, akan bernilai sedekah yang luar biasa kalau ikhlas. Lah kalau tidak ikhlas sehingga terus ribut ngomel-ngomel gara-garanya si istrinya tidak ikhlas, kan eman bu, gitu kan ya? Emannya dilihat gimana emannya? Uang kita yang keluar untuk nafkah keluarga, tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, kan percuma, gitu kan? Jadi makanya pun ikhlas lillahi ta'ala itu sambil terus berdoa mendorong suami agar mau bekerja. Suami bu nanti goreng-goreng sama tempur terlibur. Jadi makanya mau caranya dibahasakan dengan bahasa yang enak. Ayo ya untuk bekerja karena kita ini di dunia yang mesti butuh makan. Kalau nggak bekerja terus makan ini mengandalkan siapa? Ayo coba sambil dibantu untuk kemudian mencari. Selama uring-uringan terus